Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mendasari hari ini dengan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur di pagi hari ini karena Tuhan masih memberi hidup kepada kami sampai saat ini. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa menggunakan hari-hari ini dengan sesuatu yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendasari hari ini dengan firman-Mu. Engkau siapkan pikiran kami, hati kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap mendengarkannya. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan melihat sebagian firman-Nya. Pada saat ini kita akan baca dari surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta dalam hidup kita sehari-hari jelas menunjukkan bahwa kita sering sulit untuk bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan ketika sedang diperhadapkan dengan banyak kesulitan. Saat kita menghadapi masalah, saat ada kesukaran atau kekurangan, bukan hal yang mudah untuk bersyukur di tengah situasi yang tidak baik. Kita sebagai orang percaya sering menjadi Kristen bersyarat. Kalau sakit disembuhkan, kalau ekonomi dipulihkan, kalau keadaan berjalan dengan baik dan diberkati, barulah dari hati dan mulut kita keluar ucapan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Kalau orang percaya lakukan seperti ini, sebetulnya orang yang tidak percaya pun bisa melakukannya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihati jemaat di kota Tesalonika dan juga menasihati kita orang percaya supaya kita mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Di sini ada kalimat dalam segala hal. Hal ini berarti dalam segala keadaan. Saat baik dan saat tidak baik, saat sehat atau sakit, saat kekurangan atau kelimpahan, saat senang ataupun sedih, kita orang percaya harus bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman hidup bangsa Israel di masa lampau harusnya menjadi peringatan bagi kita orang percaya. Bangsa Israel hari lepas hari saat ada di padang gurun mendapat pemeliharaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Namun kesemuanya itu tidak membuat mereka berubah untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang muncul
justru omelan. Mereka menggerutu, berkeluh kesah, dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Fakta sejarah bangsa Israel seperti inilah yang menjadi peringatan kepada kita orang percaya untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal harus kita lakukan sebagai orang percaya. Karena dengan mengucap syukur akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan akan mendatangkan berkat bagi kita orang percaya. Berkat dan keuntungan apakah yang kita akan terima bila kita bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama adalah ucapan syukur dapat mengalahkan roh ketakutan sekaligus mendatangkan kemenangan saat kita menghadapi pergumulan hidup. Raja Yosafat dari Yehuda terdesak saat menghadapi bangsa Amon dan bangsa Moab. Justru saat seperti itulah mereka bersyukur, memuji Tuhan, dan akhirnya kemenangan diperolehnya karena ucapan syukur itu. Raja Yosafat khawatir, takut, tetapi justru dalam keadaan seperti itu mereka bersyukur, memuji Tuhan, sehingga akhirnya kekhawatiran itu sirna dan kemenangan diperolehnya. Yang kedua adalah ucapan syukur dapat mengalahkan roh kekhawatiran sekaligus melipat gandakan berkat kita. Tuhan Yesus saat menghadapi 5.000 orang laki-laki yang mengikutinya dan membutuhkan makanan, hanya tersedia 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dia mengucap syukur kepada Bapa sehingga kebutuhan makanan untuk 5.000 orang laki-laki tercukupi, bahkan berlebih. Jadi dalam hal ini jumlah yang sedikit dapat menjadi berlimpah saat kita bisa bersyukur, sehingga tidak ada kekhawatiran lagi. Sedangkan yang ketiga adalah ucapan syukur dapat mengalahkan roh lupa diri dan sekaligus menyempurnakan berkat jasmani dengan berkat rohani. Orang Samaria yang sakit kusta ketika kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, ia tidak hanya sembuh dari sakit kustanya, tetapi ia juga diselamatkan jiwanya karena imannya kepada Kristus. Ucapan syukur yang dilakukan oleh orang Samaria telah mengalahkan roh lupa diri. Saat kita diberkati oleh Tuhan, tidak boleh lupa diri karena sibuk untuk menikmati berkat yang kita terima. Kita harus mengucap syukur dan tidak lupa diri bahwa semua karena anugerah-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.